Tertawa bersama, membuat rencana, berbicara panjang hingga larut, berbagi banyak momen. Namun pada akhirnya, dia masih belum jatuh cinta. Ini bukan selalu tentang penolakan. Bukan berarti dia tidak menyukaimu. Hanya saja, cara perempuan mengalami proses jatuh cinta seringkali tidak berjalan seperti yang terjadi pada dirimu. Dan kebanyakan pria tidak pernah benar-benar dijelaskan mengenai hal ini dengan jujur. Pada pria, ketertarikan dan perasaan jatuh cinta sering muncul hampir bersamaan. Sebuah kesan pertama, percikan rasa penasaran, dan proses emosional itu mulai bergerak. Semuanya terasa cepat, langsung, dan cukup sederhana untuk dipahami. Namun pada perempuan, kedua hal tersebut tidak selalu berjalan dalam waktu yang sama. Seorang perempuan bisa saja merasakan ketertarikan, tetapi belum memiliki perasaan emosional yang mendalam. Sebaliknya, dia mungkin awalnya biasa saja, tanpa ketertarikan yang begitu kuat. Tetapi beberapa minggu kemudian, justru mulai merasakan kedekatan emosional yang tidak ia duga sebelumnya. Kadang, intensitasnya bahkan jauh lebih dalam daripada yang kamu bayangkan. Karena pada dasarnya, ketertarikan dan jatuh cinta bukanlah hal yang identik. Keduanya memiliki jalur yang berbeda. Dan bagi banyak perempuan, rasa cinta tumbuh bukan hanya dari apa yang terlihat, tetapi dari apa yang perlahan terkumpul seiring waktu. Perempuan seringkali jatuh cinta pada apa yang terus bertambah di dalam pikirannya, bukan sekadar pada apa yang pertama kali dilihatnya. Setiap percakapan, setiap sikap kecil, setiap detail tentang dirimu, meninggalkan kesan tertentu. Kesan-kesan itu tidak langsung hilang begitu saja. Mereka tersimpan, menumpuk, lalu perlahan membentuk makna. Dan ketika akumulasi pengalaman emosional itu mencapai titik tertentu, sesuatu mulai berubah. Ada pergeseran yang bahkan terkadang sulit dijelaskan oleh dirinya sendiri. Perasaan itu menjadi lebih dalam, lebih nyata, dan lebih sulit diabaikan. Inilah yang sering disebut sebagai proses jatuh cinta yang sesungguhnya. Ini bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba atau tanpa alasan. Bukan sekedar keberuntungan atau momen ajaib. Ini adalah proses emosional yang membutuhkan waktu, pengalaman bersama, dan ruang bagi kedekatan untuk berkembang. Karena itulah, konsep cinta pada pandangan pertama, dalam makna yang sangat mendalam, seringkali tidak bekerja seperti yang banyak orang bayangkan, terutama dalam proses emosional perempuan. Yang mungkin muncul di awal hanyalah ketertarikan atau rasa penasaran, sedangkan perasaan yang lebih kuat biasanya berkembang belakangan ketika koneksi emosional mulai memiliki fondasi. Dan ada satu hal penting yang sering mengubah cara seseorang memahami semuanya. Sebagian besar proses emosional itu justru berkembang ketika kamu sedang tidak ada di dekatnya. Saat dia sendirian, saat suasana tenyap, ketika pikirannya sedang kosong, lalu tiba-tiba kamu muncul tanpa direncanakan. Mungkin dia mengingat sesuatu yang pernah kamu katakan. Mungkin dia teringat cara kalian tertawa bersama. Atau mungkin dia mulai membayangkan pertemuan berikutnya. Bahkan membayangkan situasi yang sebenarnya belum pernah terjadi. Di ruang sunyi seperti itulah, perasaan seringkali mulai menemukan bentuknya. Bukan hanya ketika kalian sedang bersama. Justru di sela-sela waktu setelah pertemuan, di antara jarak dan keheningan, banyak hal mulai diproses lebih dalam. Ada alasan psikologis yang cukup jelas di balik hal ini. Otak manusia tidak selalu memproses pengalaman emosional secara penuh pada saat kejadian berlangsung. Seringkali makna emosional baru benar-benar terasa setelah semuanya selesai. Saat seseorang kembali sendiri dengan pikirannya, otak mulai menghubungkan pengalaman, emosi, dan kesan menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Itulah sebabnya, momen sederhana yang terasa biasa saat terjadi, beberapa hari kemudian justru bisa terasa sangat berkesan. Sebuah percakapan yang tulus kadang meninggalkan dampak emosional lebih besar dibanding banyak interaksi yang terasa ramai tetapi kosong secara makna. Lalu pertanyaannya adalah, apa sebenarnya yang membantu mengaktifkan proses ini? Jawabannya bukan sekedar emosi biasa. Sesuatu mulai berubah.
Ada pergeseran yang bahkan terkadang sulit dijelaskan oleh dirinya sendiri. Perasaan itu menjadi lebih dalam, lebih nyata, dan lebih sulit diabaikan. Inilah yang sering disebut sebagai proses jatuh cinta yang sesungguhnya. Ini bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba atau tanpa alasan. Bukan sekedar keberuntungan atau momen ajaib. Ini adalah proses emosional yang membutuhkan waktu, pengalaman bersama, dan ruang bagi kedekatan untuk berkembang. Karena itulah, konsep cinta pada pandangan pertama, dalam makna yang sangat mendalam, seringkali tidak bekerja seperti yang banyak orang bayangkan, terutama dalam proses emosional perempuan. Yang mungkin muncul di awal hanyalah ketertarikan atau rasa penasaran, sedangkan perasaan yang lebih kuat biasanya berkembang belakangan, ketika koneksi emosional mulai memiliki fondasi. Dan ada satu hal penting yang sering mengubah cara seseorang memahami semuanya. Sebagian besar proses emosional itu justru berkembang ketika kamu sedang tidak ada di dekatnya. Saat dia sendirian, saat suasana tenyap, ketika pikirannya sedang kosong, lalu tiba-tiba kamu muncul tanpa direncanakan. Mungkin dia mengingat sesuatu yang pernah kamu katakan. Mungkin dia teringat cara kalian tertawa bersama. Atau mungkin dia mulai membayangkan pertemuan berikutnya. Bahkan membayangkan situasi yang sebenarnya belum pernah terjadi. Di ruang sunyi seperti itulah, perasaan seringkali mulai menemukan bentuknya. Bukan hanya ketika kalian sedang bersama. Justru di sela-sela waktu setelah pertemuan, di antara jarak dan keheningan, banyak hal mulai diproses lebih dalam. Ada alasan psikologis yang cukup jelas di balik hal ini. Otak manusia tidak selalu memproses pengalaman emosional secara penuh pada saat kejadian berlangsung. Seringkali makna emosional baru benar-benar terasa setelah semuanya selesai. Saat seseorang kembali sendiri dengan pikirannya, otak mulai menghubungkan pengalaman, emosi, dan kesan menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Itulah sebabnya, momen sederhana yang terasa biasa saat terjadi, beberapa hari kemudian justru bisa terasa sangat berkesan. Sebuah percakapan yang tulus kadang meninggalkan dampak emosional lebih besar dibanding banyak interaksi yang terasa ramai tetapi kosong secara makna. Lalu pertanyaannya adalah, apa sebenarnya yang membantu mengaktifkan proses ini? Jawabannya bukan sekedar emosi biasa. Ada kombinasi beberapa faktor yang bekerja secara bersamaan. Yang pertama adalah rasa aman secara emosional. Seorang perempuan cenderung lebih mudah membuka ruang emosional ketika ia merasa aman. Bukan berarti semuanya harus selalu sempurna atau tanpa tantangan. Maksudnya adalah dia merasa bisa menjadi dirinya sendiri tanpa takut dihakimi, ditekan, atau kehilangan kenyamanan emosionalnya. Ketika hubungan dipenuhi ketidakjelasan, tekanan emosional, atau suasana yang terasa tidak stabil, proses kedekatan itu seringkali melambat, bahkan ketika ketertarikan masih ada. Sistem emosional manusia secara alami akan mengevaluasi rasa aman sebelum membuka diri lebih jauh. Ini bukan tentang berlebihan atau terlalu sensitif. Dalam banyak penelitian psikologi dan perilaku manusia, rasa aman memiliki peran penting dalam membangun keterikatan emosional. Ketika seseorang merasa diterima, dihargai, dan tidak harus terus-menerus menjaga diri, hubungan emosional menjadi lebih mungkin berkembang. Dan disitulah proses mulai berubah. Bukan lagi sekadar tertarik, tetapi mulai merasa nyaman. Bukan hanya ingin berbicara, tetapi mulai merasa kehilangan ketika tidak berbagi cerita. Perasaan berkembang perlahan, hampir tanpa disadari. Hingga suatu titik di mana semuanya mulai terasa berbeda. Faktor kedua yang seringkali memainkan peran besar adalah rasa penasaran yang terus hidup. Otak manusia memiliki kecenderungan alami untuk tertarik pada sesuatu yang belum sepenuhnya bisa ditebak. Dalam psikologi, hal baru atau sesuatu yang masih menyimpan unsur kejutan seringkali memicu rasa tertarik yang lebih kuat. Pada perempuan, dinamika ini juga dapat berpengaruh terhadap perkembangan perasaan emosional. Namun, penting untuk memahami satu hal. Yang dimaksud di sini bukanlah